Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di Talk with Ray kali ini, jadi aku mau cerita. Kemarin itu aku baru pulang dari kejaksaan setelah mengambil semua barang bukti yang dikembalikan, termasuk satu mobil Alphard putih aku yang ya tahun-tahun lama lah. Dan pada saat aku mau ambil, itu mobil nggak bisa jalan sama sekali. Karena udah setahun setengah didiemin gitu aja. Ternyata akinya nggak ada listriknya, terus akinya juga mati, terus bannya kempes, pokoknya udah deh parah banget. Akhirnya aku kayak ganti aki sementara gitu dan bisa sampai ke studio ini dengan deg-degan juga karena itu kondisi mobil udah benar-benar parah banget, udah sekian lama udah nggak pernah dipanasin, nggak pernah dijalanin. Udah parah banget. Nah makanya sekarang aku mau mobil itu bisa jalan lagi, bisa kembali normal lagi dan bisa bagus lagi secara kondisi mesinnya. Terus aku lihat-lihat nih di Instagram, kira-kira bengkel mana ya yang bener-bener spesialis, yang pro gitu, yang bener-bener bisa ngejalanin mobil aku ini jadi mesinnya jadi kayak fresh lagi, jadi baru lagi, jadi remaja lagi. Aku lihat-lihat di Instagram, ketemulah nih Instagramnya Dokter Mobil _Indonesia. Kalau aku lihat sih di sini dia followernya juga udah banyak banget, udah 200.000 lebih. Terus di sini kayaknya pengerjaannya sangat profesional. Terus ada mesin-mesinnya yang kayak nggak dipunyain sama bengkel-bengkel lain. Aku kan penasaran. Terus akhirnya aku DM, aku minta kontaknya, dan sekarang aku lagi janjian sama si ownernya dari dokter mobil ini untuk ngelihat kondisi mobil aku yang parah banget. Tapi aku yakin sih dia bisa untuk menyelesaikan itu dalam waktu singkat. Aku lagi janjian nih, sekarang aku mau telepon dulu ya. Harusnya sih jam segini sih udah nyampe. Bentar. Nah ini nih Koko Lung Lung, dia founder dari dokter mobil. Telepon ya. Halo Koko Lung Lung. Iya. Udah di mana kok? Udah di depan nih, udah dari subuh nunggu ini, udah 2 jam. Serius? Oh ya? Kenapa nggak ngabarin? Sebentar. Rumah. Aku ke depan ya. Yang pagernya warna hitam kan ya? Iya betul. Yang tingkat. Ya sebentar ya kok. Oh situ ya. Ya. Hai Koko. Apa kabar kok? Sehat? Lumayan. Koko ini energik sekali ya, pagi-pagi udah nyampe ke sini. Sorry kok, ini orang-orang saya mungkin nggak ada yang denger. Jadi mereka disibuk di dapur. Masuk yuk kok. Yuk, boleh. Ini dia guys, inilah Koko Lung Lung, founder dari dokter mobil yang tadi aku searching dari kemarin aku searching. Finally, udah janjian dan udah ada di studio. Thank you banget kok, sebelumnya udah datang ke sini. Sama-sama. Jauh-jauh dari Jakarta ke Sentul. Asik juga sih tapi tempatnya sih. Iya, boleh Asik punya rumah di tempatnya. sini kok. Iya. Untuk hari-hari tua atau bersama keluarga di sini enak, kayak sejuk gitu. Dan gini kan kok, aku tuh kemarin baru ambil mobil dari kejaksaan, which is itu udah 1,5 tahun nggak pernah dipakai, bahkan waktu ngambil pun nggak bisa jalan sama sekali. Aku udah speechless banget nih, mobil gimana gitu kan, mana udah tahunnya Alphard lama juga, bukan Alphard yang baru, tapi aku itu mobil bersejarah banget buat aku. Aku nggak mau jual, aku nggak mau apa-apain, aku pengen tetap bisa ada bersama mobil itu kemanapun aku pergi. Kira-kira bisa nggak kok untuk supaya mobil itu diremajakan lagi performa mesinnya gitu? Oh itu sih udah pasti bisa ya. Kan intinya kan waktu ditinggalin kan mobilnya aman nih keadaannya ya kan, nyala gitu kan. Dan emang ditinggalin aja. Itu kita bisa atur sih ini biar nanti anak-anak ganti-gantiin semua oli-olinya dan kemudian kita servis dan yang paling penting AC-nya, biasanya AC-nya udah berjamur. Kalau udah bertahun-tahun kan, nah dan lagi pada virus pandemi kan, nanti kita sterilisasi juga, disinfektan juga. Artinya aku nggak perlu datang ke dokter mobil? Kalau untuk car race spesial pokoknya.
Tapi kalau misalnya untuk yang lain, misalnya mau kayak bisa. aku juga bisa. Bisa diatur, soalnya kan kalau jadwal kita di bengkel kan agak padat, jadi sebaiknya sih diatur dulu jadwalnya. Kalau memang home service ada, kita home service gitu loh. Oke, keren banget sih. Aku juga amazed gitu ya, maksudnya biasanya kan kalau bengkel-bengkel itu aku searching bengkel mobil gitu kan, bengkel. Nah ini dokter mobil. Coba dijelaskan bagaimana bisa terinspirasi dari kata dokter mobil. Dokter itu kan memberikan sebuah authoritative figur ya, jadi figur yang orang yang memang benar-benar sudah belajar untuk itu, dan memang dokter itu bekerja berdasarkan data. Jadi kalau ke tempat kita, mobil Anda tuh nyawanya tinggal berapa, Oh, gitu. akinya tinggal berapa, itu dalam bentuk persentase. Jadi kayak udah sekarat gitu ya, udah sekarat sekarat apa gitu. Iya, ya jadi kayak main game lah ya, tinggal 20%, tinggal berapa persen. Nah, jadi ngeliatnya tuh lebih enak gitu loh. Kalaupun aki nih udah tinggal 30% kan kita bisa kabarin nih, oh ya hati-hati bentar lagi udah mau tekor kan gitu kan. Atau kondisi mesin nih, oh ini berapa. Apalagi sekarang kan lagi itu ya, uji emisi. Nah, itu lebih jelas lagi tuh, keluar tuh berapa persennya untuk kesehatan mobilnya tuh gitu loh. Gitu iya. Nah, di situ. Nah, mobil kan segmentasi kita, makanya kita namain dokter mobil gitu. Dan si Koko ini udah sangat apa ya, di Instagramnya itu dokter mobil itu udah sangat menggunakan teknologi gitu loh. Iya. Teknologi kan kalau di bengkel-bengkel lain kayak ganti oli kan masih manual. Di Iya, Koko ini aku lihat dari tahun 2015 itu ganti oli udah pakai mesin gitu ya, Iya. Kok. Dan itu sama nggak sih sensitivitasnya, maksudnya ketelitiannya dengan mesin dengan kita dengan Manusia. manusia Oke. manual gitu. Kenapa kita lebih suka pakai mesin? Karena mesin itu lebih presisi, lebih konsisten, ya kan? Dan humannya hanya bertugas untuk masangin mesin itu aja. Nah, kenapa kok kita memang sukanya pakai mesin? Karena ya mesin itu nggak mungkin bangun pagi dan dia berasa bete dan nggak mau kerja. Oh iya, ya gitu kan. moody. Nggak mungkin moody Pro gitu kan? terus ya, Yes. Yang penting kita pelihara dengan baik, itu mesin pasti akan bekerja dengan baik gitu aja. Makanya sebisa mungkin kita beralih ke 70% mesin dan 30% tenaga ahli gitu. Itu mesinnya dari mana sih kok? Mesinnya itu yang ini sekarang, itu kita udah bikin sendiri, udah kita paten, kita bikinnya di Jepang. Dan kita production di Taiwan, udah gitu shipping dari Taiwan. Keren. Jadi sekarang kita udah apa ya, udah produksi sendiri semua, dan kalau nggak gara-gara pandemi kita udah produksi di Indonesia. Iya benar-benar. Iya. Sekarang udah berapa outlet? Udah berapa? Hari ini 16. Hari ini 16 di mana 16. aja tuh kok? Jakarta, Serpong, Depok, Cibubur, Bekasi, kemudian Cirebon, Bandung, Surabaya, Makassar. Surabaya, Makassar. Tapi satu kota itu ada Iya, berapa? jadi Serpong ada 3, Bekasi ada 2. Kenapa nggak dibuka di Bogor? Bogor belum, kita baru mau merambah ke Bogor. Kemarin dapat tempat Bandung duluan soalnya memang kita. Butuh yang ngelola di Bogor, saya siap. Di Bogor jangan jauh-jauh dari Sentul kok. Siap. Jadi kalau ada apa-apa tinggal pleset nyampe. Siap. Oh, berarti 16 outlet itu gimana cara Koko mengelolanya? Apakah ada meeting berkala atau kayak baik? Kan Koko bener-bener foundernya kan? Iya. Founder, the only one gitu. You are the special one gitu. Dari ngelola 16 cabang itu pasti rumit banget kan? Iya bener sih, jadi basic saya memang engineering ya, saya orang teknis, cuman saya menjadi belajar manajemen. Bagi yang mau jadi entrepreneur, saya sih kasih tahu sekarang, it will be the hardest things that you ever done in your life, tapi bener-bener ya happy gitu loh kerjainnya. 16 cabang, 1 training center harus ada, 2 komunikasi harus jelas dan cepat, 3 Lancar ya, iya. Terus jalur keputusan, biasanya ketika ada yang komunikasi kan berarti ada keputusan tuh. Nah, keputusan itu juga harus jelas, tercatat dan terdokumentasi. Kemudian harus ada deadline, kemudian harus ada KPI. Nah, dari situ baru bisa kontrol tuh 16 cabang. 3 cabang pertama mumetnya minta ampun, 4, 5 itu masih pusing, begitu udah lebih dari 7 udah gampang gitu, karena udah tinggal fotokopi aja gitu. So itu cabang yang Koko ciptain sendiri atau ada yang franchise? Belum, franchise kita baru launching tahun ini. Jadi itu semua cabang masih private owned dan privately operated. Jadi kita mengoperasikan sendiri, karena konsepnya kalau kita mau bikin franchise kan nggak boleh kayak jual gerobak nih. Kayak kalau Anda pergi ke pameran franchise itu kan ada yang franchise cuma 50 juta, berapa puluh juta. Nah, bener-bener. itu kan cuma dikasih gerobak sama resep, lu disuruh beli bahan sama dia gitu kan. Kalau kita nggak, karena kan kita ada SDM yang harus di-maintain. Jadi kita ada jalur sistem komunikasinya, jalur trainingnya, jalur penilaiannya, ada tim auditnya, ada tim finance-nya, accounting-nya, dan pajaknya juga ada gitu. Jadi kita udah bikin tim yang lengkap package ya. sebelum kita jual gitu. Itu kalau Koko basicnya dari mana sih kok? Saya Australia Engineering, S2 Mechatronics Robotics. Dan ini masih sekolah lagi. Saya masih S2 di Harvard untuk International Finance. Jadi by online. Iya, yang ini online, iya.
karena kan gara-gara pandemi nih semua university gede ngebuka nih kelas online tuh. Nah, itu enaknya tuh gitu loh. Yang S3 ini S2 ini, S2 lagi saya. S2 lagi jurusan apa? Finance. 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 Oh. Emang apa sih yang dicari, kan udah banyak semua, udah bisa ngelola juga, udah bisa ngelola duit juga, udah bisa ngelola karyawan, masih mau sekolah lagi gitu? Ujung-ujungnya semua bisnis besar itu pasti punya problem di sumber daya manusia sama di finance. Nah, kalau Anda belum merasa punya problem di finance, ya nggak apa-apa, kembangkan aja dulu bisnisnya sampai nanti pasti Anda akan merasa gue butuh finance gitu loh. Nah, karena cerita finance sama accounting beda gitu loh. Accounting yang mencatat, finance yang memproyeksi. Jadi kan accounting itu mencatat yang sudah terjadi, finance itu kita merencanakan. Kita mau ngapain nih? Oh, tahun depan mau buka 20 outlet, ya udah. Duitnya dari mana? Budgetingnya seperti apa kan gitu. Nah, itu yang kita mau belajar gitu. Hari-hari ke depan kan pasti ya namanya kita manusia usia terus bertambah, umur juga akan bertambah. Nah, pada saat nanti kok misalnya udah ada di suatu titik yang udah mature banget, terus cabang udah banyak banget, itu gimana? Apakah kok akan tetap one man show itu sendiri atau memang mewariskan kepada keluarga? Hari ini pun saya tidak one man show. Jadi every business is a people business. Ketika Anda sudah men-solving problem dari orang-orangnya sendiri, itu baru bisnis Anda bisa gede dan bisa sukses. Hari ini saya lebih banyak begini nih, bikin konten, syuting, ketemu orang. Saya udah nggak ngurusin day to day basisnya atau operational basisnya si bengkel itu sendiri. Karena gitu udah loh. ada sistem yang ini. Yes, kita sudah create people untuk melakukan itu dan kita training dengan benar gitu loh. Kalau untuk keluarga, saya tidak pernah percaya mendidik anak dengan duit sih. Jadi ini tetap punya saya, anak saya akan saya suruh bikin baru. Cuman jadi kita belikan ada playgroundnya. campur ke situ ya? Nggak ada, cuman kita belikan playgroundnya. Why? Sama kan biasanya kan kalau misalnya Chinese tuh mereka pasti anak-anaknya suruh ikut. Iya, atau itu apa, cara gitu. lama. Iya. Dan cara lama itu kebanyakan kita lihat nggak berhasil ya. Nggak Jadi sukses ya. kakeknya pinter, bapaknya pinter, anaknya biasanya cuma ngabisin duit doang gitu loh. Nah, saya meniru didikan bapak saya. Jadi bapak saya juga ada pabrik, ada company. Saya diberikan ilmu di situ, tapi saya ditendang keluar untuk bikin sendiri gitu loh. Dengan catatan dari nol banget. Iya, dengan catatan ya kalau lu nggak bisa makan pulang lah, ada makanan lah di rumah, begitu doang gitu loh. Dan memang saya bikin ini sendiri dari bangkrut kan, dari waktu itu bangkrut kita bikin dokter mobil. Jadi ya kita build ini dari dasar, dan yang build ini dari dasar tanpa uang itulah yang survive gitu loh. Kalau kita build sesuatu dengan uang, Anda belum tentu punya skillnya untuk manage gitu loh. Karena berkembang dari kecil baru Anda bisa manage itu dengan baik gitu loh. Kalau tiba-tiba bapak lu punya 20M timpa jebret ya kan, tiba-tiba ada 5 cabang ya. Udah tinggal uncang-uncang. Udah tinggal begini-begini aja, berarti kan Anda nggak punya skillnya untuk mengelola itu gitu loh. Nah itu yang harus hati-hati gitu loh. Basic dari seorang entrepreneur. Bukan cuma uang ya. Apa kok? Basic dari entrepreneur, oke. Jangan pernah menyerah. That's only that. Iya, karena uang sekolah atau kegagalan itu ada kayak jatahnya gitu. Ketika kita gagal dan gagal, ujung-ujungnya pasti sukses. Dan ketika sukses itu akan sukses terus karena gagalnya ini udah selesai gitu loh. Oh gitu ya. Iya, jadi berarti, sama kayak ketika kamu jatuh, bangkit. Jatuh lagi. Bangkit. Jatuh lagi. Jatuh 7 kali berarti bangkit harus 8 kali. Yes. Berarti harus diakhiri oleh bangkit. Yes. Gitu kan. Itu sih intinya sih. Soalnya kita hari ini bisa 16, kayak kita masa pandemi kemarin kita buka 5 cabang malah gitu loh. Dan orang mengira kita gila, cuman kita bisa begitu karena kita udah ada sistem, kita udah ngerti pasar, kita sudah mengerti proyeksi gitu loh. Dan ketika kita mau buka outlet nih, sebelum buka itu outlet kita udah bisa hitung ini minimum omset sekian gitu loh. Jadi kita sudah bisa memprediksi omset outlet itu minimalnya. Nah, caranya itu sebenarnya lebih ke perhitungan sih, jadi dan survei sih. Jadi kita survei bengkel sekitar, lokasinya juga, lokasi, kompetitor, berapa banyak orang, demografi, dan yang paling penting spending habit. Orang-orang ini nih spending habitnya berapa sih? Oh, jadi kalian tuh kalau mau buka cabang research dulu. Iya, risetnya yang lama gitu loh. Berarti emang bener-bener seriously and Iya, kan? iya, Bener kan? Berarti aku nggak salah loh undang dokter mobil ke sini. Itu berapa lama? Risetnya bisa 5 bulan, openingnya cuma 2 bulan. Oh my god. Jadi ketika 5 bulan kita riset, oke nih, spending habitnya nih orang sekian. Spending habit itu bukan yang kita bilang gajinya berapa ya, enggak. Orang gajinya berapa itu kita nggak bisa terlalu hitung, yang bisa kita hitung adalah spendingnya. Jadi uang celengan yang dia punya untuk spending tiap bulan itu berapa, itu bisa kehitung gitu loh. Nah dari situ kita bisa kita optimis ambil 30% dari spending habit dari sekian. Dengan target market sekian banyak, demografi sekian gitu loh. Langsung dapet tuh
tuh minimum omset. Iya. Ceting. Tapi aku baru menemukan yang hanya Koko yang punya teknologi tinggi dibandingkan dengan bengkel lain gitu kan. Tuh berarti kasihan dong bengkel-bengkel lain kalau ada dokter mobil di sebelahnya gitu. Oh enggak, kan kita juga ada program bahwa kita juga sebenarnya kita tuh buka bengkel dokter mobil itu karena kita masuk di segmen yang tidak tergarap. Jadi kalau bengkel lain itu ngerjain semuanya, saya hanya ngerjain engine sama AC. Oh, Gitu loh, iya. spesifik market gitu loh. Spesifikasi. Ya, Spesialis. Jadi spesialis. dokter tuh spesialis ya. Betul. Oh, gitu. Jadi kalau jualan, profesional. iya kalau jualan palu gada, enggak lah, pusing jualannya. Iya, gitu kan. benar. Kalau kita jualan satu ini aja, Iya, lebih mendalam gitu ya. Satu gitu. tapi diperdalam itu sih ciri-ciri sukses emang begitu. Kita memang satu tapi ahli di bidangnya sih insya Allah Iya. bakalan sukses. udah pasti itu. Teman saya jualan bakso aja udah punya 4 cabang sekarang nih, dari gerobak loh, gila loh dia. Sekarang naiknya Audi. Karena tekun ya. Iya, sekarang naiknya Audi. Wow, keren juga ya. Keren banget, bukan? Kira-kira nih untuk mobil aku tadi kan tim udah cek ya? Udah cek. Itu penyakitnya di mana aja? Tadi sih laporan dari mereka nggak ada penyakit yang signifikan, jadi mereka gantiin semua oli-olinya, udah selesai oli-olinya digantiin, kita AC juga ya? AC-nya kita bersihin juga, terus kita sterilin, baru nanti kita test drive apakah ada yang lain-lain yang kurang. Cuman intinya sih ketika ditinggalinnya bersih, bagus, ya tinggal kita servis aja sih, bukan Nggak butuh effort gitu ya? nggak ada repair kan ya berarti kan gitu. Berapa lama kira-kira menyelesaikan? Paling sejam lah. Oh Kita ya? cek dulu. Secepat itu? Ya, bawa orangnya udah tahu nih, oh ya mobilnya Alphard gitu kan. Jadi udah ada backgroundnya dulu kan gitu loh. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung tapi satu lagi, dokter mobil sosmednya apa aja kok? Dokter mobil kita semuanya, YouTube, Instagram, Facebook. Jadi YouTube ada Dokter Mobil Indonesia, Instagram juga, Facebook juga, namanya semua sama. Dokter Mobil Indonesia. Iya. Itu cuma satu ya, dia nggak ada kayak Dokter Mobil Indonesia Semarang gitu. Ada juga ada ya. juga, itu anak-anak lokalnya, ada. iya. Lokalnya, oke. Tapi yang Kontennya pusatnya sama sih. Dokter Mobil Indonesia. Oke kok, gimana kalau langsung kita lihat Boleh. kondisi mobil, Boleh. terus gimana dijelasin aja ya per part-partnya ya? Sambil Boleh, nanti kita- paling dilihat aja lah kan sekilas sambil ngeliatin shoot mereka kerja, udah segitu aja. Kisaran harga gitu? Tergantung mobil sih kondisi sebenarnya mobil sih. ya? Iya, tergantung kondisi mobil. Cuman kita sih pakai olinya yang 10.000 km, jadi bukan yang 5.000, jadi lebih long life. Itu kisaran 160.000 per liter sampai 220.000 per liter, tergantung mobilnya sih ya sebenarnya. Kalau AC-nya? Kalau AC itu sekitar 350 sampai 1,1 sih. Masih standar lah, bengkel-bengkel lain pun seperti itu. Ya udah deh, cekidot, kita langsung aja lihat kondisi mobil aku yang udah parah banget. Yuk kok, lihat. Yuk. Yuk. Ini kenapa nih? Kenapa aja? Oke. Power steering, oli transmisi, oli mesin sekalian. Ya. Tuh kan guys. Jadi tadi apa aja mas yang dikerjainnya? Jadi baru pengecekan. Jadi motor fan mati. Ada yang putus-putus ya motor Ya, fan motor terus? fan, sama power steering, oli power steering ini udah hitam, oli mesin, engine mounting. Engine mounting pecah. Ya setahun lah ya. Banyak ya Ini PR-nya. lagi. Kanvas rem sama Ban ya? Oh kanvas rem. Oke. Oke, yang bisa kita kerjain dulu di sini, kita kerjain, nanti baru kita tarik mobilnya ke bengkel aja. Ya kan, berarti kan power steering masih bisa lah ya nanti ya. Yang penting engine oil dulu, brake nanti di bengkel aja, langsung kita beliin. brake sama motor fan kalau mau ditarik itu harus hidup dulu motor fan. Motor fan AC hidup, nyala nggak? Nggak mau ya? Nggak mau nyala ya, total ya? Diketok nggak mau nyala juga ya? Harus di ini. Tuh, Ini kan. kendor harus ditekan ke sini dia mau muter semua. Oh, soketnya kendor, oke. Ini ibarat manusia Lokalin dulu deh. udah kanker stadium 4 ya guys. Udah parah Diikat banget. dulu aja, berarti yang motor fan-nya diikat dulu aja, nanti kita repair di bengkel. Cuman yang penting ini bisa dinyalain, bisa dibawa jalan dulu. Karena kalau enggak, soalnya yang ini sama power steering sama mounting harus di bengkel. Oke. Oke. Ya udah kalau AC gitu. nyala kan ya, tapi ya dingin kan ya. Oke. Sip. Ya. Alhamdulillah finally akhirnya mobilku sudah sembuh, kayak sudah selesai, udah bisa jalan lagi, udah bisa ngebut lagi. Dan aku senang banget, makasih Koko, solusi terbaik untuk mobil aku. Kalau ditanya, aku puas banget. Karena
kunci dari sebuah usaha itu adalah kepuasan customer ya nggak? Bener nggak? Betul banget. Dari segi pelayanannya, Iya. Koko sangat ramah, terus juga kecepatan dari tim Koko juga sangat gercep gitu loh, dan sangat pro. Yang aku seneng itu profesional di bidangnya gitu kan. Ada juga loh kok ada usaha yang udah besar, tapi pelayanannya karyawannya itu tidak di treatment, tidak di training untuk how to be a friendly to customer gitu. Jadi akhirnya walaupun keren atau apa, tapi pelayanannya bagus, aku kadang suka males gitu. Tapi all package lah, Koko lengkap memberikan solusi, apalagi buat kita yang benar-benar mobilitasnya tinggi seperti ini. Terus satu lagi nih aku mau nanya tentang bocoran franchise. Franchise itu diadakannya mulai kapan? Maksudnya udah bisa launching tahun ini? Tahun ini. Udah, jadi kita udah launching, kita lagi scouting beberapa franchisee. Karena franchisee itu kita juga milih sih, jadi franchisee yang benar-benar owner operator ya, dia mau menjalankan bisnisnya gitu loh. Oke, jadi nggak setiap yang gue punya budget belum tentu diterima belum karena kita juga survei juga, iya betul. Oke. Dan bocorannya itu kira-kira berapa ratus juta gitu untuk kalau bengkel kan long term ya, dan itu sih tergantung tempat, itu kisarannya antara 850 sampai 1,5 M sih. Dengan catatan tempat udah include tempat atau di luar tempat, karena kan tempat punya dia ya gitu biasanya. Ada kayak standarisasi untuk kayak berapa banyak tempatnya ya, gitu. bukan luas tempat, misalnya tempatnya, satu luas tempatnya harus tingkat atau harus apa? Sebenarnya kita fleksibel. Kita yang penting tempatnya tuh, yang penting tempat parkirnya lah ya yang banyak ya. Kalau tempat parkirnya banyak, kita bisa fleksibel dan kita bisa gambarkan sesuai dengan yang bisa kita lakukan gitu loh. Cuman yang penting bengkel kan tempat parkir, jadi ya tempat parkirnya harus agak banyak gitu. Yang penting ada parkirnya luas ya. Minimum 4 sampai 8 mobil, nah itu udah bisa kerja dengan enak. Cuman kalau bengkel itu berbeda dengan makanan. Kalau makanan kan ketika buka, boom. Habis itu mempertahankannya susah. Gitu kan. Nah kalau bengkel naiknya pelan-pelan tapi nggak pernah turun biasanya. Oh iya. Karena kan dapat customer terus gitu kan. Iya. Kebalikannya dari makanan. Betul. Ya. Terus itu kalau misalnya ibaratnya aku nih mau franchise nih, apalagi kayak manajemen dari karyawannya itu udah all sama Koko atau gimana? Iya, jadi sisanya adalah tinggal rekrutmen. Jadi kan kalau di daerah terlalu jauh, kita makanya nggak mau ada rekrutmen, cuman kita adanya training. Anda yang rekrut seberapa orang, nanti kita kasih penilaian dasar, kemudian kasihkan ke kita training. Nah nanti setelah selesai training ada penilaiannya juga gitu loh. Oke, ini orang udah siap gitu. Tetap ada auditnya ya juga? Ada, nanti kita audit setahun minimum sekali. Itu all, stok, SOP, dan keuangan juga kita audit. Karena kita udah ada timnya satu-satu untuk itu. 800 juta ya, siapa tahu. Udah ada brand ambassadornya belum? Brand ambassador belum, biasanya masih saya gitu kan. Kabarin ya. Siap. Aku sendiri, ada 12 Angels. Oh iya, benar. Mami Angels. Mami Angel, benar. Gitu. Benar. Jadi sukses terus buat Koko Makasih. untuk usahanya. Semoga lancar, jaya gitu. Benar-benar meningkat dan untuk keluarga juga selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Dan jangan lupa kolaps kita. Siap, tapi tinggal kabarin. Luangkan waktu, misalkan seminggu sekali untuk kita berkolaps dengan Angels. Gitu kan? Boleh. Aku ada 12 Angels. Mungkin kalau nggak bisa datang semua, nanti kita bikin 2 part ya. Boleh, 2 tim misalnya. Satu 6, satu lagi 6. Boleh. Pokoknya keep kontak ya kok. Boleh banget. Pokoknya boleh banget. Makasih banget nih buat kamu yang pengen juga kayak aku mobilnya dirapihin, dibersihin dengan waktu yang singkat dan pengerjaannya sangat profesional dengan teknologi tinggi. Itu langsung aja ke dokter mobil, nggak ada yang lainnya lagi gitu. Karena dia udah pro banget, sekolahnya di luar negeri, udah S-nya udah banyak gitu. Kalau aku banyakan S, aku masuk angin gitu apa, panas dalam. Gitu, dengan kok Lunglung yang friendly banget, yang benar-benar kita kayak ngerasa kayak bukan kayak udah ketemu lama gitu, padahal paling ketemu kita berapa kali, 2 kali ya kok ya. Iya 2 kali. Jadi tapi ngerasa udah kayak friendly banget dan dia benar-benar mengerti apa yang aku mau gitu loh. Itu yang paling penting, karena bener aku sangat concern ya kalau misalnya berhubungan dengan kayak satu brand apa satu perusahaan, aku sangat concern kepada pelayanan gitu loh, karena aku merasa aku di treatment dengan baik baru aku akan mau lanjut gitu. Wajar. Akan lanjut, iya, itu the best banget untuk
untuk pelayanannya Koko dan pengerjaan profesionalnya Koko the best banget. Jadi ini aku bukan endorse, bukan iklan, tapi emang bener-bener aku mengatakan apa yang sebenarnya aku alamin. Siap. So patut dicoba, very recommended ya. Sampai ketemu lagi di Talk with Ray Utami selanjutnya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Koko. Bye-bye. Thank you, sama-sama.